Sungguh-sungguh melayani, sungguh-sungguh berkorban, sungguh-sungguh berdoa. Tapi aku kurang Tuhan, kurang. Kata Tuhan, kalau kamu kurang, gak usah minta. Tuhan tidak perlu dirongrong. Aku beri kamu. Ada yang datang, ada juga yang pergi. Menjadi warna yang indah dalam sejarah perjalanannya Sinode GAB. Sudah saatnya saya harus menyerahkan kepemimpinan ini kepada mereka yang masih muda dan mempunyai iman yang kuat, integritas, loyalitas, serta kemampuan Tuhan menjadi pemimpin yang bisa memberi teladan Kristus. Maka saya memutuskan untuk memberi tongkat estafet kepemimpinan Sinode ini kepada hamba Tuhan, yaitu Bapak Frankie Mokar. Sekali lagi tepuk tangan Sebagai pengganti hamba ini, menjadi ketua umum dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami latih engkau menjadi ketua umum yang baru dari GAB dalam nama Yesus. Haleluya. pada sidang paripurna. Kemudian kita akan ada sistem manajemen. Tuhan, kami hari ini mentasbihkan mereka kepada karakter Kristus. Kami memberkati dan kami mentasbihkan mereka mulai hari ini. Biar roh Allah ada dalam setiap hidup daripada hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini, Tuhan. Sifat dan karakter hamba hari ini biar Tuhan curahkan bagi hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini. Puji Tuhan, ada perjanjian baru, ada perjanjian lama dalam firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ada di Keukenhof. Karena firman saya ada di sini, karena firman saya mengerti Tuhan, karena firman saya sebentar lagi ke pilgrim Israel untuk belajar kenapa Tuhan memilih tanah perjanjian dan dia menjadi manusia di tanah yang itu. Apakah itu punya kelebihan yang banyak? Saya akan ke sana belajar firman Tuhan dan sejarah, dan tidak kebetulan kita akan belajar perjanjian lama, perjanjian baru. Saudara yang dikasihi Tuhan, perjanjian baru dikuasai atau dimotori oleh Injil. Dan kemudian juga ada kitab para rasul, namun semua perjanjian baru. Juga ada perjanjian lama. Perjanjian lama itu adalah firman Allah. Firman yang disampaikan oleh para nabi, firman yang disampaikan oleh suara Tuhan sendiri, firman yang disampaikan oleh para raja, firman yang berisi nubuatan, penghiburan, kekuatan, teguran. Firman yang berisi tentang peraturan, firman berisi tentang nubuatan dan sebagainya. Itu namanya firman Tuhan. Injil bukan suara Tuhan saja, namun Injil adalah Tuhan yang telah jadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Sehingga Yesus tidak pernah berkata, demikianlah firman Allah. Namun Yesus selalu mengatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya, aku berkata kepadamu sesungguhnya, karena dia firman yang telah jadi manusia. Tidak ada perbedaan antara firman dengan Injil, namun ada ciri khas yang berbeda-beda, yang membuat sendirinya punya ciri khusus. Injil itu adalah menggenapi akan firman Allah yang berupa nubuatan. Injil itu juga ada nubuatan yang akan ke depan. Dikatakan dalam Roma bahwa Injil adalah kegenapan hukum Taurat. Kalau kita Markus pasal 1 ayat 1 dikatakan inilah permulaan Injil Yesus Kristus. Jadi Injil itu adalah jawaban dari semua nubuatan dalam firman Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu belajar Injil dan perlu belajar firman Allah. Kalau kita hanya belajar Injil saja, kita tidak akan pernah bisa memberitakan, mengajar orang tentang firman Allah. Namun kalau kita belajar tentang Injil dan firman Allah,
maka kita bisa menjawab semuanya. Kalau kita hanya belajar firman Allah, kita menjadi agamawi saja. Oleh karena itu, kita perlu belajar Injil dan firman Allah. Supaya ketika orang bertanya bahwa kenapa Yesus mati, kita akan menceritakan sejak dari kejadian sampai dengan akhirnya. Apakah Yesus mati? Memang benar, Yesus itu mati. Kita menceritakan dari kejadian sampai akhirnya. Kenapa Yesus bangkit? Kita bisa menceritakan semuanya, dari kejadian sampai akhirnya. Saya berjumpa dengan orang yang beragama lain, dan dia bertanya kepada saya begini, tolong tanya, apakah orang Kristen berdoanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali? Tidak seperti kami yang sudah ditentukan sekian kali. Saya katakan tidak. Kenapa? Karena kami berdoa bukan berapa banyak kalinya, namun kami berdoa itu ada satu hubungan yang akrab dengan Allah, sehingga kita menyebut Allah bukan Allah, namun sebagai Bapa. Sehingga doa kita bukan satu rutinitas kegiatan berapa kali, bukan banyak-banyak, tapi kualitasnya. Terlebih saya bisa berdoa banyak jikalau ada orang yang membutuhkan, kami berdoa. Jadi doa kami bukan permintaan diri kami. Doa kami ada satu hubungan, doa kami ini juga adalah satu untuk melayani orang yang membutuhkan Tuhan. Orang yang butuh doa, itulah saudara dikasih Tuhan, kita bisa menceritakan mengapa kita tidak ada hari raya kurban. Orang Israel ada, orang agama lain juga ada. Karena kita tahu bahwa Yesus itulah korban yang sejati. Dan dia mati bagi kita semuanya. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi sekali kita menerima Yesus tidak ada korban. Demikian juga ada agama lain berkata, apakah kita berdoa harus bersih? Saya tanya, maksudnya bagaimana? Kalau berdoa Bapak cuci muka, cuci tangan, cuci kaki, cuci ini, cuci itu? Saya tidak. Kalau kami melakukan itu, kenapa? Karena itu manusia berdosa, kalau menghadap Allah harus bersih. Itu perjanjian lama, saudara. Dan saya bilang, oh kalau begitu setelah kamu berdoa terus kamu tidur atau pingsan dan kemudian kamu bangun kembali, apakah kamu berbuat dosa? Dan ketika kamu berdoa, apakah kamu cuci muka, cuci kaki? Ya tetap cuci. Berarti ada dosa dalam diri kita. Oleh karena itu saudara yang dikasih Tuhan, sekali kita percaya Yesus, kita dibaptis bukan cuci, tapi mandi dan semuanya selesai. Oleh karena itu kita perlu belajar Injil dan firman Allah sekaligus. Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.